Bapa, kami bersyukur kalau kami anak-anak-Mu boleh berada di dalam hadirat-Mu untuk merasakan kasih-Mu, merasakan kekudusan-Mu, merasakan hadirat-Mu. Dan biarlah Roh Kudus terus bergerak, bekerja, berbicara dalam setiap hati kami, dalam pribadi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kedalaman hati-Mu Bapa. Dan penuhi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus, agar supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar mengubahkan hidup kami, mengubahkan pikiran kami, dan membuat hati kami semakin satu dengan Engkau. Thank you Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang lembut dan indah. Kami persilahkan Engkau yang take over, baik anakmu yang berbicara maupun setiap anak-anakmu yang mendengar, baik secara live maupun secara streaming melalui YouTube. Biarlah hadiratmu tetap dan mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diajar. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa kembali di webinar Revival Total Ministry di bulan ini bersama dengan saya, Agus Perasip. Kali ini saya akan melanjutkan apa yang Pak Anton sudah bahas di beberapa minggu lalu tentang manifestasi Kristus. Hari ini saya akan bicara tentang manifestasi Kristus yang bertemakan tentang penerimaan. Ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti webinar secara rutin, tema ini sudah dibahas di tahun lalu. Hanya saja kita akan membahas dari pandangan yang lain. Mari. Saya akan mulai dari sini Bapak Ibu Saudara. Kita bicara tentang teladan atau contoh penerimaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan yang tercatat di Alkitab. Saya mencatatnya ada 4. Sebetulnya masih banyak tentu, tapi secara umum saya percaya Bapak Ibu Saudara familiar dengan beberapa tema, beberapa catatan yang saya tulis. Ada 4 ini. Yang pertama, yaitu kisah anak bungsu yang terhilang. Di mana kisah ini Bapak Ibu Saudara tahu bahwa perilaku anak yang bungsu ini, dia betul-betul kurang ajar, dia berani sama orang tuanya, dia tidak tahu diri, dia meminta harta pusaka orang tuanya dan dia dihambur-hamburkan, habis, dan akhirnya dia kelaparan, tapi akhirnya dia sadar bahwa dia butuh rumah, dia butuh ayah, dia butuh orang keluarga, dia butuh orang tua. Akhirnya dia pulang dan sampai rumah orang tuanya atau ayahnya, tepatnya di sini benar-benar menggapai anaknya ini dengan penuh antusias karena dia begitu mengasihi. Nah, ini bentuk penerimaan yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan atau teladani. Yang kedua, perempuan Samaria. Di mana Tuhan Yesus pada saat dia satu perjalanan, dia melewati satu sumur, dia ketemu sama perempuan yang sedang menimba, yang punya simpanan lelaki lebih dari satu, tapi di situ Tuhan tidak bicara secara spesifik atau menghakimi dosamu ini. Dia hanya menyampaikan kebenaran dan akhirnya kebenaran itu memerdekakan perempuan Samaria ini dan akhirnya buahnya perempuan Samaria ini menjadi penginjil yang luar biasa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Saudara, mengampuni perempuan yang berzinah. Kita tahu ada satu kisah di mana ada perempuan yang ketahuan berzinah dan di situ hendak dihakimi, tapi ketika Tuhan Yesus tahu kejadian itu, dia tidak menghakimi. Bahkan dia tidak berani untuk kamu dihukum, kamu berdosa segala macam. Karena belum waktunya dan itu bukan bagian dari Tuhan saat itu. Ya, dan ini memberikan satu teladan buat kita bahwa melihat orang yang berdosa itu tidak harus atau bahkan kita tidak boleh untuk menjudge, menghakimi, kamu tidak layak, kamu sangat berdosa, kamu tidak layak bagi kerajaan surga dan lain sebagainya. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Ya. Nah, yang keempat, Saudara, ini adalah kisah Tuhan Yesus makan dengan pemungut cukai. Kita tahu ketika Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk berjumpa dengan
pemungut cukai dan juga Lukas atau Matius kalau saya tidak salah ya. Eh, Akhirnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat dan memandang apa yang Tuhan Yesus lakukan ini kayak, ih, katanya kamu guru, tapi kamu bergaul dengan orang berdosa. Ya, orang-orang yang dipandang rendah oleh orang-orang Farisi ini. Tapi di situ Tuhan Yesus terima mereka, saudara. Nah, keempat contoh inilah yang akan membawa kita membahas satu sesi ini, ya. Berikutnya, ada satu pertanyaan. Kenapa kita membutuhkan penerimaan? Coba. Saya akan memberikan waktu buat saudara semua untuk berpikir. Kenapa sih kita butuh diterima? Kenapa sih butuh penerimaan itu? Jawabnya apa, saudara? Karena kita semua pada dasarnya adalah manusia yang tertolak. Dari mana? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia diusir dari Taman Firdaus, dia diusir dari Taman Eden. Disitulah ada lubang di dalam jiwanya, dia menjadi orang yang tertolak. Itu awal mula. Kalau kita melihat ke belakang lebih lagi, itu ada satu kisah di mana Lucifer dibuang dari surga karena apa? Dia punya keinginan, dia punya kehendak di luar daripada otoritas yang Tuhan berikan buat dia. Nah, itu baru contoh dari latar belakang Alkitab, saudara. Kalau kita melihat kehidupan kita di muka bumi ini, berapa banyak kita mengalami ketertolakan dan penolakan itu. Baik dari orang tua kita, baik dari orang-orang sekeliling kita, atau bahkan orang di luar kita, saudara. Sehingga penolakan ini yang membuat kita akhirnya memiliki satu pergerakan, satu kebiasaan untuk mencari penerimaan. Tentu bukan dengan cara yang tepat yang kita tempuh. Untuk mendapat penerimaan itu sering sekali kita dengan cara-cara kita, di mana kita membuat diri kita berprestasi, membuat kita mencapai sesuatu supaya apa? Diakui keberadaan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, nasib kita semua sebetulnya sama. Nah, semua itu apa dasarnya? Dua ini. Ya, ingin diakui dan ingin dikasihi atau ingin dicintai. Ini yang menjadi lubang besar di dalam jiwa kita, saudara. Yang tanpa kita sadari, lubang itu menganga. Ya, kayak, ya, ayo dong terima saya, kasih saya. Buktinya apa? Coba, kalau kita mundur ke belakang dari kisah, dari konflik yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berselisih paham satu dengan yang lain, kita menjadi baper, kita jadi kecewa, kita menjadi marah, kurang lebih. Akarnya bisa dipastikan karena apa? Kita tidak diakui. Kita merasa ditolak. Makanya kebutuhan kita adalah dasarnya apa? Ini pengen diakui dan pengen dikasihi, saudara. Coba satu hal, kita belajar. Dalam kehidupan saudara, dengan keluarga, ya, misalkan Anda anak yang keempat, ya, dari 4 bersaudara, kakak-kakak saudara, kakak-kakak bapak ibu saudara yang 3 diajak pergi. Anda ditinggal di rumah. Marah enggak? Merasa baper enggak? Kok saya enggak diajak? Kok saya ditinggal? Kok pilih-pilih dan lain sebagainya? Kenapa? Manusia kita sebetulnya daging ini rentan dengan ditolak. Rentan dengan tidak diakui. Rentan dengan dibenci. Padahal kita tidak bisa memaksakan, saudara, untuk orang selalu setuju terus dengan kita, betul? Ada kalanya pasti kita akan mengalami perbedaan. Ada kalanya kita pasti akan clash dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Ada kalanya orang tidak akan setuju dengan kita. Masalahnya apa? Ketika kita masih punya lubang itu, kita memaksakan diri supaya apa? Saya harus diterima, saya harus diakui, saya harus dihormati.
Ini lubang yang cukup menganga di dalam jiwa kita semua, saudara. Makanya kabar baiknya apa? Kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 ya sampai ke-11. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, perhatikan di sini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya yang lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab melalui Dia, kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Kebenaran ini yang menjadi jawaban buat kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah menerima kita. Pegang kebenaran ini. Menjadi satu rumus pasti buat kita. Bahwa hakikatnya Bapak Ibu Saudara, kita yang tadinya ditolak akibat masa lalu kita, akibat latar belakang kita, oleh karena anugerah, oleh karena kasih-Nya, kita diterima. Kita diakui sebagai apa? Anak-anak Allah. Kita diakui sebagai apa? Anggota keluarga kerajaan surga. Bukan lagi orang asing. Dan kita dicintai, kita dikasihi oleh Allah. Kebenaran ini harus menjadi hidup dalam bawah kesadaran kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya katakan harus hidup di bawah alam sadar kita. Karena kalau hanya kita mengakui secara teori, ya ketika kita ditolak, ketika kita tidak diakui, kita pasti baper, kita pasti kecewa, dan jiwa kita pasti akan apa? Bergejolak. Kok dia lupa sama saya ya? Kok saya dilupakan ya? Itu yang terjadi. Dan tragisnya Bapak Ibu Saudara, kejadian-kejadian kayak gini bukan terjadi di luar sana. Kejadian-kejadian seperti ini ada di dalam komunitas, ada di dalam gereja Tuhan. Seberapa banyak kita menjadi kecewa akibat terluka, akibat karena tidak diakui, akibat karena dilupakan, akibat karena tidak terhitung. Kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, kita menjadi tidak terima. Dan akhirnya selisih paham dan konflik itu terjadi. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kalau ini terjadi di gereja Tuhan di mana-mana, come on. Yang ada gereja Tuhan tidak masuk ke dalam panggilannya, tapi gereja Tuhan sedang bergeser. Karena apa? Masih belum tahu identitasnya siapa. Dan ini sangat-sangat melelahkan. Ributnya bukan soal masalah pergumulan bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Pergumulannya, keresahannya bukan masalah bagaimana kerajaan surga itu diuntungkan atau diturunkan. Tapi pergumulannya karena apa? Saling melukai satu dengan yang lain. Pergumulannya saling tidak terima satu dengan yang lain. Gereja Tuhan lupa bahwa dirinya sudah diterima oleh Allah Bapa melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau ada pelayanan yang kecenderungannya selalu ribut dengan hal-hal yang tidak esensial. Tidak esensial itu tidak merupakan sesuatu hal yang tidak penting, Saudara, bukan menjadi dasar dari pergerakan pelayanan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau keributannya hanya soal cara, soal teknis. Ini sangat-sangat murah, mohon maaf saya harus bilang. Padahal panggilan gereja Tuhan itu sangat mulia, sangat besar.
Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gereja Tuhan di masa itu. Mereka bukan saja mengalami satu pergumulan dalam kehidupannya, dia ditolak, dia dikejar-kejar segala macam, Saudara. Ya, dia juga mengalami masalah kehidupan, besok harus makan apa segala macam, karena apa? Ladangnya dijual, yang punya rumah kadang dijual, buat apa? Buat pelayanan segala macam. Luar dalam kena. Hari-hari ini Saudara kalau udah mentalnya kena, udah loyo. Mohon maaf. Mundur, left group, hilang kabar, dan lain sebagainya. Saya juga berproses. Bukan berarti saya orang yang sempurna. Saya juga masih bisa terluka. Tapi kita harus sadar semua saudara bahwa ketika kita sedang memilih untuk egois, berarti kita tidak sedang menghidupi Kristus di dalam diri kita. Ya. Nah, itu kebenarannya. Mari kita mengerucutkan pembahasan kita Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah diterima dan memperoleh keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira apa? Kita yang sudah diterima dan memperoleh keselamatan, tugasnya adalah apa? Memanifestasikan kasih Tuhan melalui apa? Penerimaan. Katakan sama-sama dengan saya, memanifestasikan kasih Tuhan melalui apa? Penerimaan. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nih. Sebetulnya kalau mau bicara tentang area penerimaan luas, tapi izinkan saya membahas 3 area penerimaan ini dulu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, menerima orang yang berdosa. Kita baca Injil Markus pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Saya izinkan dengan cepat membacanya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia, dan murid-muridnya. Saya akan ulang. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya sungguh diberkati dengan kalimat terakhir. Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kita tahu tema 1 tahun ini apa? Yaitu musim panen. Kita harus say yes, iya aja dulu sama pekerjaan Tuhan. Betul? Nah, kalau kita bicara tentang musim panen, kita bicara tentang panen jiwa-jiwa, saudara. Apa sih yang ada di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Ekspektasinya apa? Pemuridannya ditambah jumlah orangnya? Ya. Kalau mengadakan fellowship, bertambah jumlahnya? Ya. Kalau mengadakan acara doa, bertambah jumlahnya? Ya. Dan seterusnya. Tentu kita semua berharap begitu. Tapi kalau, andai saja, apabila, jikalau, loh. Jadi kalau misalkan gini Bapak Ibu Saudara, yang datang itu adalah orang-orang yang betul-betul di luar ekspektasi saudara. Orang yang masih nol, orang yang bahkan masih berdosa, orang yang masih menghidupi dosanya, tapi dia rindu pengen deket sama Tuhan. Kira-kira bagaimana? Apakah kita bisa pilih-pilih jiwa-jiwa yang kita mau supaya kita panen jiwa-jiwa itu dan kita bawa ke Tuhan? Di bulan Januari dan bulan November kalau saya tidak salah, saya membahas tentang zona nyaman dan zona iman ya. Di mana seringkali kita menempatkan diri kita di dalam zona nyaman. Gambarannya adalah ikan yang berada di akuarium.
dapat makan, dipelihara, di situ bisa hidup, berkembang biak, ya. Tapi ya gitu-gitu aja. Padahal kehidupan kita sesungguhnya di mana? Di alam lepas. Betul, ketika kita berada di alam lepas, mara bahaya, segala sesuatunya itu ngeri. Tapi justru itulah tempat kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda berekspektasi jiwa-jiwanya nambah, jangan jiwanya nambah dari orang-orang Kristen juga. Dari persekutuan mana, dari gereja mana, pindah ke persekutuan kita, pindah ke pemuridan kita. Itu namanya bukan menambah jiwa, tapi mengumpulkan yang udah percaya, Bapak Ibu. Salah, saya tidak menyalahkan. Kalau memang harus begitu karena mungkin di tempat lain tidak diurusin, ya udah, masukin ke kelompok kita. Tapi mulailah buka paradigma kita, pikiran kita. Kalau seandainya Anda ketemu jiwa yang, mohon maaf, ateis. Tapi dia rindu sama Tuhan, dia pengen kenal Tuhan. Ketika kita share firman, apa yang terjadi? Didebat terus. Jangan pernah bilang, aduh susah nih model kayak gini. Loh, katanya mau menuai jiwa-jiwa. Kalau jiwa-jiwanya modelnya begitu gimana? Nanti kalau modelnya benar-benar masih liar gimana, segala macam. Itu yang justru menjadi sasaran tembak kita, Bapak Ibu Saudara. PR sih juga buat saya. Tapi saya belajar, hari-hari ini juga ketemu dengan jiwa-jiwa yang dari latar belakang macam-macam, termasuk salah satunya ateis. Gitu, saya jumpa dengan orang ini, selalu aja pengen mendebat. Ya, tapi bahasanya nggak debat kusir tanpa tujuan. Ya, saya pernah dealing sama orang macam begini. Oke, kita berdiskusi ya. Kalau Anda belum percaya sama apa yang saya jelaskan, tidak masalah. Tapi penjelasan saya begini dari kepercayaan yang saya punya. Bahkan sampai hari ini, kalau kami bahkan mengadakan acara worship, lucunya Bapak Ibu Saudara, orang ini tetap datang aja terus gitu ya. Joget-joget gitu. Dalam hati bertanya-tanya gini, Tuhan, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, dia datang dalam satu acara penyembahan, worship night, nggak tanggung-tanggung. Dia berdiri paling depan panggung. Coba saya lihat dari belakang, Tuhan ini lucu juga nih orang. Ini nggak mau percaya engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia enjoy, dia nikmati penyembahan gitu. Dalam hati saya nangkep gini, Tuhan bicara, biarkan dia sedang main-main ke rumahku, nanti juga terpikat. Oke, ya udah. So Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan buat orang yang berdosa tapi dia pengen kenal Tuhan, ini saran saya. Jangan cepat membuat kesimpulan, tetapi lihat kebutuhan hatinya untuk apa? Menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Kenapa saudara? Orang-orang begitu tuh nggak bisa kita, kamu nggak bisa begini, kamu harus berhenti dari dosa, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu berdosa. Oh, di dalam diri kamu ada ini dan segala macam. Ya mungkin 1-2 Anda akan ketemu begini, berhasil, ya. Tapi nggak selamanya itu, cara itu bisa kita lakukan terus-menerus untuk semua orang, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu contoh yang tadi saya kasih. Saya kalau ketemu orang ini, saya cuman, ya say hi, karena cowok ya, karena laki-laki saya peluk, hey bro, apa kabar? Thank you kak, aku boleh diizinkan untuk ikut acara Just Gen. Walaupun aku belum percaya Tuhan, tapi aku enjoy sama kalian. Oke. No problem. Kapan aja mau datang, datanglah. Ya. Tapi tetap kita doakan orang seperti itu, saudara. Tujuannya apa? Supaya mereka mengenal siapa Tuhan kita dan buah dari pengenalan Tuhan kita dengan Tuhan kita itu dia rasakan betul-betul, saudara. Sehingga apa? Dengan bukti dia tidak bisa menolak. Betul ya, orang Kristen itu luar biasa kasihnya. Itu. Bisa nangkap poinnya, Bapak Ibu Saudara? Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia makan dengan pemungut cukai. Saudara, zaman itu, pemungut cukai itu bagi orang Israel, saudara, itu pengkhianat. Kenapa sih? Karena dia berada di bangsa-bangsanya sendiri, tapi dipungutin duitnya untuk pemerintahan siapa? Romawi. Makanya dibenci banget. Kebayang ya, orang yang dibenci sama komunitas kita, tapi justru diterima. Ini yang Yesus lakukan loh, ayo.
Kita nggak bisa bilang, kok si Agus main sih sama orang-orang yang ngerokok, mabok segala macam. Pisahkan Bapak Ibu Saudara, kita sedang misi dan kita bergaul. Oke? Kalau bergaul ya kita kehidupan sehari-harinya akan saling transfer spirit gitu ya. Tapi kalau kita lagi misi, lagi pendekatan, kita nggak bisa hakimi. Dan seperti tadi saya katakan, jangan cepat membuat kesimpulan. Artinya apa? Jangan dipaksa untuk orang yang belum percaya Yesus itu untuk melakukan apa yang sudah Anda lakukan. Atau bahkan, jangan paksa orang yang belum percaya ini untuk melakukan standar yang sudah Anda lakukan. Mental pasti. Makanya penerimaan ini menjadi jalan masuk buat apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Kita bertobatnya itu gimana? Sama loh. Dari kekacauan kita, dari kejatuhan kita, ya jatuh bangun segala macam, kita nggak layak segala macam. Tuhan nggak lihat loh. Kalau kita memutuskan milih Tuhan dan akhirnya jatuh lagi, kita tetap diterima nggak? Tetap. Nah kalau Tuhan saja lakukan ini buat Anda, apakah kita tidak mau lakukan itu buat orang lain juga? Pak, tapi nanti didikannya gimana? Itu bicara nanti. Kita bicara tentang penerimaan. Bicara tentang mempertobatkan orang masuk ke dalam kerajaannya. Ya, jadi kita sepakat Bapak Ibu Saudara, ketika ketemu orang berdosa, apa yang harus kita lakukan? Anda jadi terang. Karena kenapa sih dunia ini ada kegelapan? Karena tidak hadirnya terang. Oke? Kegelapan itu diciptakan? Tidak. Kegelapan tidak diciptakan. Tapi kegelapan itu ada karena apa? Absennya terang. Coba kalau tempat gelap, kita kasih terang. Menjadi terang. Tugas kita, panggilan kita, untuk menjadi terang bagi kegelapan Bapak Ibu Saudara. Bukan menjadi terang di tempat yang terang. Nanti malah silau, saling melukai. Ya, oke, berikutnya. Menerima perbedaan. Nah, ini menarik. Saya ketika menyiapkan bahan ini, Bapak Ibu Saudara, karena hari-hari ini saya sama istri itu lagi menjadi satu fasilitator di satu program di satu gereja besar di Bandung. Kami menjadi satu fasilitator untuk hubungan orang-orang yang punya relationship, ya. Ini program bagus dan semua peserta itu dites, namanya tes DISC, ya. Bukan kepingan buat dengerin lagu khotbah, enggak. DISC itu satu tes psikologi lah gitu ya. Sering dipakai di dunia pekerjaan. Apa sih DISC itu? DISC itu adalah singkatan dari dominan. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya, maknanya ya. Dominan, intim, stabil, dan cermat. Keempatnya merupakan tipe karakter atau kepribadian yang diperoleh setelah kita mengikuti tes. Jadi Bapak Ibu Saudara ada satu kuesioner ya yang perlu kita isi, nanti apa B segala macam. Ya BTW kalau ada kesempatannya kita punya programnya itu, nggak tahu kesempatannya kapan ya, tapi saya jelaskan kembali lagi gini. Jadi di tes DISC ini akan ketahuan Bapak Ibu Saudara, kepribadian kita itu apakah orang yang dominan, apakah orang yang intim, apakah orang yang stabil, atau orang yang cermat. Saya tidak, maaf, saya tidak akan jelaskan secara terperinci, tapi silakan Bapak Ibu Saudara googling sendiri secara lengkapnya bagaimana itu banyak dibahas di internet. Ya, tapi intinya izinkan saya bagi di sini pada saat kami menjadi satu fasilitator di dalam program relationship itu. Peserta dites segala macam, tujuannya apa sih? Nah ini bagus, saya sarankan buat yang jomblo, hai jomblo, atau bahkan yang sedang menjalin satu relationship spesial, atau bahkan yang sudah married. Ini bagus sebetulnya, karena apa? Sebenarnya konflik-konflik kita yang ada di dalam satu hubungan, di dalam satu relationship, entah itu pertemanan, entah itu dalam persahabatan, tunangan, atau bahasa anak mudanya pacaran begitu, atau dalam pernikahan, itu gara-gara apa? Beda kepribadian. Contoh, ya. Ini saya kasih contoh
real, Bapak Ibu Saudara. Ini hasil tes DISC saya sama istri, ya. Perhatikan yang di bagian putih itu adalah tes saya. Kan Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya ada dua kotak, satu diagram grafik yang menunjukkan tentang mass public self. Ini kalau dites secara umum, saya tuh ketahuan tipe yang dominan. Oke? Nanti Bapak Ibu Saudara bisa googling ya, dominan itu orangnya kepribadiannya kayak apa sih gitu ya. Kemudian nomor 2 itu adalah intim ya. Orang intim itu adalah orang yang mengedepankan hubungan gitu ya. Orientasinya manusia. Jadi kalau tipe intim ini kuat di dalam diri Anda, macam gini Bapak Ibu Saudara. Kalau dikasih tugas, kasih pekerjaan itu bisa lupa loh. Kalau apa? Orang intim ini melihat manusia. Karena apa? Objeknya manusia. Pengennya ngobrol, pengennya bersosial gitu ya. Banyak ngobrol juga. Yang ketiga adalah cermat, dan yang keempat saya itu stabil. Itu di luar, oke? Nah, kalau kita bicara inti, ya itu dikatakan core private self. Itu apa sih? Itu adalah kepribadian saya saat saya dalam tekanan, saat saya berada dalam satu konflik, saat saya lagi menghadapi pekerjaan, saat saya menghadapi tantangan, atau bahkan sebaliknya saat saya lagi rest, entah saya lagi healing, entah saya mungkin lagi enjoy gitu ya. Saya tipe orang yang dominan dan stabil. Jadi tipe saya DISC ini hasilnya adalah DS. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat grafik ini ya, saya sama istri itu begini loh. Tolak belakang. Ya. Makanya buat saya ini bagus supaya apa? Kita tahu perbedaan antara saya sama istri, bedanya di mana? Kalau kita tahu bedanya, kita akan temu tengahnya, Saudara. Oke, nanti saya akan jelaskan. Nah, hasil istri saya itu secara mass public self itu yang paling tinggi adalah apa? Cermat. Cermat itu punya kepribadian yang teliti, komunikasinya harus terstruktur, bagus, pendengar yang baik, dan segala sesuatunya kayak why. Jadi orang kritis itu orang cermat, ya. Kemudian yang kedua itu adalah stabil, ya. Yang ketiganya dia adalah intim, dan yang paling akhir dia dominan. Padahal dominan itu dipakai untuk apa? Ambil keputusan, ya. Nah, tapi itu yang terlihat kalau secara tes luar, ya. Kalau pekerjaan ini akan bermanfaat, Saudara. Core-nya istri saya atau idol itu apa ya? Mode dimana saat kita sehari-hari gitu loh, ya. Itu yang dominan adalah apa? Yang paling tinggi dia adalah stabil, yang kedua adalah cermat, yang ketiga adalah intim, lagi-lagi yang kurang apa? Dominan. Ya, that's why saya nemuin istri saya kalau ditanya, "Beb, makan apa ya?" Apa ya? Apa ya? Kalau saya tanya sesuatu sama dia gitu ya, soal apapun, gimana kamu ini mau itu, dia susah untuk mengambil keputusan. Nah, kalau saya tidak tahu kepribadiannya dia, Bapak Ibu Saudara, saya akan marah, betul nggak? Saya akan nge-push dia, kok kamu jadi orang nggak berpendirian? Kok gitu aja masa nggak bisa? Padahal apa? Ini soal beda kepribadian. Karena kebetulan saya adalah orang dominan. Orang dominan tuh pengennya cepet. Harus. Result oriented. Ya, kalau ada masalah, nih solusinya harus begini, ini. Ya, tas itu yang menjadi satu drive hidup kita gitu ya. Dan kalau dikasih target cepat ngelakuin. Bayangkan istri saya pemikir, istri saya orang yang detail. Makanya gini, kalau kami lagi deep talk atau lagi ngobrol serius sama istri saya cerita pelayanan hari itu ya gini, udah. Saya ceritakan poin-poinnya aja, intisarinya aja.
Itu bikin istri saya kesel ternyata. Kenapa? Dia punya kepribadian yang cermat, dia punya kepribadian yang stabil, yang butuh apa? Informasi yang utuh, lengkap, detail, terstruktur, sistematif, masif. Oh enggak, salah, bukan. Tapi lebih kepada apa? Terstruktur, informasi, detail gitu loh. Bayangkan, saya tipe yang pokoknya, ya pokoknya begini. Itu bisa bikin perselisihan loh Bapak Ibu Saudara. Atau bahkan sebaliknya, saya juga sering marah, saya sering gemes gitu ya ketika apa? Please kasih saya poinnya apa sih? Saya nggak perlu komunikasi yang bertele-tele, much information. Buat saya, nggak penting, nggak perlu. Bayangkan istri saya banyak, informasinya detail, harus gini. Nah, kebayang ya saudara? Kalau kita tahu perbedaan ini, maka kita akan bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Benar nggak? Misal gini, tahu istri saya cermat, saya harus belajar. Kalau saya cerita sebisa mungkin apa? Oke, jadi hari ini tadi itu ada acara begini, yang datang berapa orang, sekian-sekian. Masa tadi itu ada orang yang begini, dia tuh punya masalah ini, segala macam. Saya harus belajar begitu. Buat saya, bener, bukan saya banget. Tapi namanya mengasihi, itu begitu. Atau sebaliknya, istri saya kalau punya informasi itu pengen menjelaskan, gini loh, dengerin dulu, kamu dulu. Nah, saya nggak perlu yang bertele-tele, kasih informasi yang point to point aja apa. Dia juga belajar untuk merangkum informasi yang disampaikan ke saya, nggak bertele-tele. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sering dalam hubungan suami istri atau relationship di mana-mana, berantemnya tuh gara-gara apa? Cara, tahu nggak? Caranya beda, teknisnya beda. Wah, ini begini, harusnya begitu. Bayang ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya penerimaan atas perbedaan ini, konflik di mana-mana. Ya. Nah, yang tadi saya cerita. Saya dominan dan stabil, istri saya stabil dan cermat. Nah, ini. Tipe D cenderung, D itu dominan ya, cenderung ingin lebih cepat dalam segala sesuatu. Harus yuk, harus pasti. Tipe S lebih lambat. Tipe D ingin mengatur, tipe S cenderung keras kepala. Kedua, tipe C, ini yang ada di dalam diri istri saya. Tipe C, cermat, memiliki pemikiran yang kompleks daripada tipe yang lain dan sering sekali banyak pertanyaan. Makanya kalau saya sharing sama istri saya, dia tanya tentang Alkitab ini kenapa sih bisa, kenapa? Kadang-kadang saya nggak bisa jawab loh saudara. Kenapa? Bingung pertanyaannya. Setelah saya tahu, oh ya udah, dia memang orang cermat begitu, wajar, ya. Kemudian tipe C cenderung mencecar, tipe D tidak sabar kalau dicecar. Siapa yang mengalami begini? Angkat tangan. Halo. Kalau udah tahu begini Bapak Ibu Saudara, mulai bisa pahami dan kita bisa cool down, benar nggak? Kita nggak bisa memaksakan orang. Nah, tipe D, sorry ini kurang D ya. Tipe dominan tidak suka dengan cerita yang bertele-tele. Tipe C menceritakan dengan detail yang tadi saya katakan. Ini yang terjadi dalam perbedaan antar sesama saudara. Beda cara, beda pemikiran, betul enggak? Kadang-kadang ini bisa jadi marah. Ya. Nah, saya kasih gambar ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Ya. Ada dua lingkaran, kuning dan pink, kemudian tengahnya ada merah marun, ya. Merah marun bicara tentang area kesamaan. Ada perbedaannya sedikit. Nah, setiap kita itu selalu akan memiliki ada sisi perbedaan, ada sisi kesamaan. Tergantung ya, kesamaannya lebih banyak atau bahkan sebaliknya, lebih sedikit. Perhatikan di sini. Area kesamaan cuma sedikit, ngerti nggak? Saudara, pernah dengar nggak sih? Yuk, kita harus sehati. Kita harus sehati dalam pelayanan segala macam. Kita semua mau pasti sehati, betul enggak, saudara? Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, yang namanya sehati nggak bisa diteorikan. Kamu harus sehati. Untuk mencapai kesehatian itu, kita harus mengerti perbedaan.
Dan kita harus menghidupi kerendahan hati. Kalau kita biar supaya satu hati. Saya mau bilang, kesehatian tidak bisa diteorikan. Kesehatian tidak bisa hanya dibicarakan. Yuk, kita harus hati, kita harus hati. Tapi supaya menjadi satu hati, kita harus action. Actionnya gimana? Nih, orang yang mengerti kesehatian adalah orang yang mengerti perbedaan dan mau menerima dan saling mengisi satu dengan yang lain. Tidak bisa memaksakan, seperti tadi perbedaan saya dengan istri, saya dominan stabil, istri saya cermat stabil. Atau stabil cermat. Ya, ini bertolak belakang. Tapi ketika kita melihat perbedaan seperti gambar tadi, saya akan mundur lagi di sini. Syukur-syukur kalau kita banyak perbedaan, tapi kadang-kadang, kebalik. Syukur-syukur kalau kita punya area banyak kesamaannya, saudara. Maka akan sedikit konflik. Tapi kalau seandainya ini, gimana coba? Dan sering sekali kesamaan kita yang core, yang inti, yang dasar, itu nggak kehitung loh. Contohnya apa? Sesama orang Kristen sendirilah. Suka berantem gara-gara apa? Beda cara nyembah, beda cara ibadahnya, segala macam. Padahal kesamaannya ada nggak? Ada. Kesamaannya apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin akan ada perbedaan yang memang tidak bisa dipaksakan, yaitu tentang apa? Value, tentang nilai, dan tentang visi dan misi. Kalau memang arahnya beda, nah ini nggak bisa dipaksa. Tapi kalaupun berbeda, bukan berarti apa? Kita saling memusuhi. Supaya kita satu hati, belajar untuk apa? Menerima setiap kelemahan orang lain, setiap perbedaan tim kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang sekeliling kita. Itu adalah bukti kita mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dengan kita mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi pribadinya. Walaupun cara berpikir, cara itu beda, tapi kita tetap mengasihi perbedaan, kita akan sehati. Amin. Nah, ayatnya di mana? Kita bisa baca di sini, Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah bicara tentang apa? Penerimaan dalam perbedaan. Asal orang itu masih satu value, satu arah, ya udah terima perbedaannya, caranya. Bukan soal masalah siapa yang benar, siapa yang paling jago. Tapi soal masalah apa? Ada nggak kerendahan hati? Ada nggak yang memandang satu dengan yang lebih tinggi ketimbang kita? Alkitab ngomong gitu loh, bukan Agus. Belajar ya, Bapak Ibu Saudara. So, saya antusias sekali kalau ada pasangan suami istri di sini mulai melihat tadi ya di ISC. Ini bukan satu-satunya patokan yang paling sempurna, enggak. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, ini bisa melihat luaran, oh ternyata kita sering konfliknya, sering berantemnya gara-gara beda ini. Kalau Anda tahu di situ, Anda akan bisa membuat keseimbangan jalan tengahnya bagaimana. Ya. Oke, itu yang kedua. Kita beralih yang ketiga, yaitu apa? Menerima kesalahan orang lain. Ceritanya panjang, kalau kita baca di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35, ya. Tapi saya akan fokus di sini, Saudara. Kita sudah diampuni dan diterima Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk menolak orang lain. Apa sih yang dikisahkan di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35? Kisah di mana ada seorang hamba yang berhutang kepada tuannya, kepada rajanya. Dan akhirnya si hamba ini memohon-mohon supaya diampuni. Akhirnya dengan belas kasih, hambanya diampuni. Dibebaskan utangnya. Sehingga hamba ini selamat. Tapi begitu dia keluar dari situ, ada orang yang bermasalah, mirip sama dia dengan rajanya tadi. Dia jahat. Saudara, saya sering kadang begitu.
Saya lupa saya sudah diampuni. Saya lupa saya juga sering berbuat salah. Saya lupa saya juga sering gagal. Tapi ketika saya melihat kesalahan dan kegagalan orang lain, saya nggak tahan melihatnya. Bahkan sulit untuk mengampuninya. Berapa banyak yang mengalami seperti saya? Makanya kita itu sudah diampuni dan diterima Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk apa? Kita menolak orang lain. Ya kalaupun berat, ya seperti kisahnya Petrus tanya kepada Tuhan, Tuhan aku sudah mengampuni orang ini, harus berapa kalikah aku harus mengampuni dia? 7 kali 7. Itu banyak. Dan terus, unlimited. Kenapa? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini bicara soal masalah apa? Kasih. Kenapa? Karena kita sudah diterima. Apapun masalah orang lain, apapun kesalahan orang lain, gak ada alasan untuk ditolak. Orang aku sudah terima kamu kok. Harusnya kamu mati, harusnya kamu masuk neraka, tapi kamu mendapat kehidupan kekal. Saudara, sering sekali kita membuat orang susah untuk bertobat. Kita menghalang-halangi untuk orang kenal Tuhan. Karena apa? Cara kita yang ribet. Sikap kita yang, mohon maaf, tidak mencerminkan atau manifestasikan kasih Tuhan melalui penerimaan itu. Sehingga itu membuat orang kayak, ikut Tuhan tuh kayaknya susah. Sehingga apa? Menghalang-halangi orang tuh bertobat. Tapi saya percaya sore hari ini, malam hari ini, atau kapanpun Anda menonton tayangan ini, pahamilah bahwa kita sudah diterima apa adanya. Dengan segitunya Tuhan Yesus membayar hidup kita supaya apa? Kita layak, kita diampuni, dan dosa kita tidak diingat-ingat lagi. Ingat, itu isi perjanjian baru. Salah satunya apa? Dosa kita diampuni dan tidak lagi diingat-ingat lagi. Ingat-ingat ayat aja ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda sedang dilukai, dikecewakan, iya, saya mah sudah sebetulnya udah nggak ada papanya, saya mah udah sebenarnya nggak layak. Tapi kalau sekarang saya bisa hidup, karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita teruskan buat orang lain. Amin. Tapi nggak segampang itu gimana Pak? Ya, doa saja. Tuhan, sebetulnya aku mau mengampuni orang ini, tapi jujur sekarang masih berat. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa supaya kasih-Mu yang memampukan aku mengampuni orang ini. Ya, mulai lakukan itu, saudara. Itu yang saya lakukan juga. Karena nggak bisa dibohongi kok. Lah, orang yang belum masih berdamai, pernah nggak sih Anda didoakan? Kamu harus ampuni dulu. Ya mau sih sebetulnya, tapi gimana? Perasaannya belum siap, hatinya belum nyampe. Benar nggak? Tapi bukan berarti itu menjadi satu penghalang untuk kita nggak mau mengampuni. Jujur aja sama Tuhan. Tuhan, aku mau sih mengampuni, tapi aku sakit untuk mengampuni dia. Tapi karena Engkau Tuhan mengampuni, aku mau Tuhan, mampukan aku Tuhan. Kalau itu butuh waktu, yes, silakan. Tapi pada intinya Pak, kita tidak menolak untuk mengampuni orang. Amin. Itulah cara penerimaan kita kepada orang yang bersalah kepada kita. Ingat baik-baik, kita pernah bersalah, kita pernah jatuh. Gak ada orang di dunia ini yang sudah sempurna, gak berbuat salah selain Tuhan Yesus. So, kalau ada orang yang bersalah kepada Anda, ingatlah kita juga pernah salah loh. Kita diampuni loh sama Tuhan. Bagian kita apa? Ampuni. Gak ada kata lain. Amin. Nah, ayat terakhir, saya akan bacakan buat saudara di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15. 12, karena itu sebab orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. 14, dan di atas semuanya itu, tolong digarisbawahi saudara, kenakanlah kasih. Perhatikan, kenakanlah kasih
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Betul, kita mau bicara relationship yang tadi saya ceritakan gak ada yang sempurna, betul? Tapi kasih itu yang mengikat, kasih itu yang mempersatukan, kasih itu yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Mari saudara, saya ajak untuk kita semua mulai memanifestasikan kasih Allah yang real, yang nyata ini dengan apa? Penerimaan. Menerima itu berat, ya. Menerima itu bergumul, betul. Karena apa? Kita kayaknya tahu salah, tapi harus ngulur dulu gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita pengen negor, kita pengen marah tuh kayaknya udah gatel banget, gemes banget. Tapi kita harus tahan, kadang kita harus tahan dulu. Karena apa? Mengedepankan kasih. Karena ayat tadi yang dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Bukan berarti kita pembiaran, enggak. Kalau orang itu udah mau masuk jurang ya oke lah gitu ya. Kita tegur. Kalau udah fatal lah kita tegur. Kita nasihati, kita disiplin. Karena kasih tanpa disiplin pembiaran, pemberontakan. Ya. Tapi kalau kasih tambah disiplin akan menjadi orang yang betul-betul disiplin, orang yang bertanggung jawab, orang yang utuh. Belajar, kita mau sama-sama menghidupinya Bapak Ibu Saudara. Yang dirugikan siapa? Bukan orang lain sih. Ketika kita menerima yang dirugikan kita, standar kita kayak hancur, tapi itulah kerendahan hati. Amin. Saya percaya firman ini bisa hidup di dalam diri kita semua. Karena apa? Kita sudah diampuni. Kita hidup sebagaimana ada. Karena orang tebusan. Tidak ada yang lain. Dan cara kita menjangkau jiwa-jiwa apa? Melalui penerimaan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Bapak yang baik, kami terima kasih. Sore hari ini kami boleh belajar tentang kasih melalui penerimaan. Engkau sudah terima kami apa adanya. Sehingga kami boleh menjadi adanya kami ini luar biasa sebagai anak-anak-Mu. So Tuhan, kami mau belajar. Membagikan kasih yang Kau berikan buat kami untuk menerima jiwa-jiwa yang lain. Supaya banyak rumah-Mu diisi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Rindu akan pengenalan akan Engkau. Perlengkapi kami terus. Tuhan, kami mau hidupi firman ini. Roh Kudus tolong setiap kami. Supaya kami bisa menghidupinya. Supaya kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau boleh belajar untuk mengasihi orang yang berdosa. Mengasihi dengan orang-orang sekeliling kami dalam perbedaan pendapat, perbedaan cara. Kami juga bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Engkau sudah menerima kami apa adanya. Menerima kami segala kesalahan kami. Menerima kami segala mungkin kebandelan kami. Tapi Engkau tetap mengasihi kami. Thank you Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini. Kasih-Mu membanjiri sampai overflow. Sampai betul-betul memenuhi setiap pikiran, setiap hati anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Sehingga keluar atau selesai mendengar firman ini, mereka dipenuhi dengan kasih-Mu yang sempurna. Thank you Tuhan, dipermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, sama persis apa yang ada di surga terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan diberkati. Dan sama-sama kita yang sudah diberkati, katakan amin.